Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu. Seperti biasa, kita akan melanjutkan materi kita yaitu teks anekdot. Nah, kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, berarti yang inti di sini kalian harus memahami apa yang menjadi struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, anekdot itu merupakan karangan berbentuk narasi. Nah, narasi itu adalah wacana yang menceritakan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Narasi itu sama dengan cerita. Nah, jenis karangan narasi lainnya adalah cerita pendek ataupun cerpen dan novel. Dibandingkan dengan cerpen dan novel, anekdot lebih mengutamakan unsur kelucuan atau kekonyolan. Selain itu, pada umumnya anekdot lebih singkat dibandingkan cerpen dan novel. Narasi dibagi menjadi dua, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan. Sedangkan narasi sugestif bertujuan memberi makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Nah, itulah dia narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Kalau dia tadi narasi ekspositoris, dia memberikan suatu informasi. Sedangkan kalau dia sugestif berarti lebih mengarah kepada ajakan. Nah, perhatikan kembali. Anekdot memiliki struktur yang membedakannya dengan jenis karangan narasi lainnya. Struktur anekdot terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama, bagian pembuka dari teks anekdot disebut sebagai abstrak. Abstrak berada di paragraf awal anekdot. Abstrak menjelaskan gambaran umum anekdot. Untuk menarik perhatian pembaca, abstrak dibuat secara menarik oleh pengarang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa abstrak ini adalah bagian pembuka dari teks anekdot. Kemudian yang kedua, orientasi. Nah, orientasi merupakan bagian kedua setelah abstrak. Orientasi menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi dalam anekdot. Nah, maksudnya di sini orientasi merupakan alasan utama si penulis dalam membuat sebuah anekdot. Kemudian yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian ketiga anekdot yang muncul setelah orientasi. Krisis menjelaskan peristiwa ganjil, unik, atau tidak biasa terjadi. Nah, inilah penanda yang utama dalam teks anekdot disebut dengan krisis. Nah, kemudian reaksi. Nah, reaksi pada bagian ini juga menunjukkan klimaks cerita. Selain itu, permasalahan yang dikritik dapat dipahami pada bagian reaksi ini. Nah, kemudian bagian yang terakhir dari struktur teks anekdot adalah koda. Koda dapat berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam anekdot. Nah, selain itu juga koda dapat berupa pernyataan kesimpulan atau peristiwa yang diceritakan. Nah, jadi koda ini merupakan bagian penutup dari teks anekdot yang di dalamnya berisikan pernyataan kesimpulan peristiwa yang diceritakan. Nah, itulah yang menjadi struktur dari teks anekdot. Jadi ada 5 tadi ya, Nak ya. Yang pertama tadi abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat kalian simak dengan baik. Nah, tugas-tugas yang telah Ibu berikan jangan lupa kamu selalu kerjakan. Nah, sebentar lagi juga kita akan melaksanakan UTS. Persiapkan dirinya baik-baik. Nah, demikian untuk hari ini. Selamat pagi.